Tapi apakah bimbang itu bisa dibenarkan? Bisa-bisa aja. Ketika dikatakan bahwa semakin lama evolusi itu merujuk kepada hal yang lebih baik, itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan meskipun belum dapat dibuktikan waktu itu, dia tetap percaya. Dan hari ini telah dibuktikan, maka dia percaya. Pencarian manusia akan Allah itu hanya akan mengakibatkan, jadi di luar daripada dia, seperti sabdanya dia, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Ilmu pengetahuan, kamu sekolah dimanapun di luar negeri, sepintar apapun kamu, satu hal yang pasti dalam hidupmu, kamu pasti mati. Pertanyaan selanjutnya bro, mengenai kedaulatan Yesus. Apa sih yang dimaksud dengan dialah Alfa dan dialah Omega, dan relevansinya dalam kehidupan orang percaya? Dialah Alfa dan Omega, apa relevansinya bagi orang percaya? Ketika Kristus berkata itu dalam Wahyu ya, Akulah Alfa dan Omega, itu berkaitan dengan eksistensinya dia sebagai yang ada. Bukan yang telah ada, tapi sebagai yang ada. Not in the past or in the future, but in the present. Oke. Makanya ketika di dalam bahasa Inggris ya, ketika Tuhan Yesus berkata before Abraham was, dia nggak berkata I was, tapi I am. Yang berbicara kepada Musa, ketika Musa berkata, Mahsyemu, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan ke Israel? Yang didengar Musa itu siapa? Firman. Apa kata Firman itu kepada Musa? Akulah aku. I am who I am. Akulah yang ada dan yang selalu ada. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir, artinya dia itu berdaulat atas segala sesuatu. Dan itu bukti bahwa dia adalah Allah. Dia yang memulai zaman dan dia yang mengakhiri zaman. Ayat pertama, berfirmanlah Allah. Firman itulah yang membentang langit dan bumi. Artinya apa? Firman itulah yang menciptakan kita. Dialah yang memulai semesta ini. Yang memulai ya? Dia yang memulai. Firman itulah yang memulai. Oke. Coba Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia, tanpa Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tak satu pun yang jadi dari yang telah dijadikan. Artinya dia itulah yang memulai semua yang ada di bumi ini. Kolose 1 ayat 15 ya. Kolose 1 ayat yang ke-15. Dialah gambar yang tidak kelihatan dan yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di Uranon, di langit, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Melalui dia, melalui Yesus, dan untuk Yesus semua diciptakan. Oke? Jadi ketika dimulai oleh dia, itu juga untuk dia akan pada akhirnya. Iya, benar. Ia adalah terlebih dahulu, ia ada. Nih, ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam dia. Jadi dia itu yang memenuhi segala sesuatu. Makanya tidak ada tempat di alam semesta ini di mana Kristus bukanlah rajanya. Itu enggak ada. Karena dia yang memenuhi segala sesuatu. Dia yang memulai itu. Dan untuk dia itu ada. Dan dia akan mengakhiri itu. Nah kalau kita sadar. Kalau kita mengerti bahwa dialah yang memulai. Dan dia yang berkuasa. Dan dia dan untuk dia kita akan berakhir. Maka sekarang praktiknya adalah satu-satunya cara kita untuk hidup di dalam kepenuhan dia adalah berserah kepada dia. Kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 detik ke depan. Maka hal praktis yang keluar dari ungkapan Yesus itu adalah kita berserah kepada keputusannya dia. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia. 3 hal dibutuhkan. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kerelaan hati seperti doa Daud. Tuhan berikanlah aku hati yang rela. Dan dibutuhkan keberserahan diri. Kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ini tidak mampu melakukan apapun.
Kerelaan hati, kita mengizinkan Dia yang berdaulat atas segala sesuatu untuk membawa hidup kita kepada apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Kita selamat. Lalu keberserahan diri. Kalau kita setelah rendah hati menyadari bahwa kita tidak mampu melalui apapun, dan kita tidak punya apapun di hadapan Allah, dan kita telah dengan rela menyerahkan diri kita kepada Dia untuk dibawa menurut kemauan Dia, maka tugas kita selanjutnya adalah kita berserah, menyerahkan diri kita kepada apa yang Dia mau. Kenapa? Karena kita yakin bahwa kalau kita menuntun hidup kita sendiri, kita akan binasa. Karena kita nggak bisa menjangkau Dia. Tapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan mendatangkan keselamatan. Kalau kita tahu akan rancangan Dia itu, maka kita tidak punya alasan untuk tidak menyerahkan diri kita kepada keputusannya. Oke, luar biasa. Tapi kalau boleh saya izin, saya mau ambil satu langkah ke belakang. Ketika berbicara mengenai Dialah Alfa. Dia mencipta semua segala. Kalau penciptaan itu ada yang percaya dari Big Bang, lalu ada percaya dari satu sel, evolusi, jadi monyet, dari dinosaurus. Nah, bagaimana tanggapan Bro Elia? Kita melihat pandangannya dari dua pandangan. Ada yang orang evolutionis, ada orang yang creationis. Ya. Nah, yang pertama sekali kalau mereka meletakkan dasar kebenaran mereka dari teori Stephen Hawking misalnya tentang Big Bang. Apakah itu kalau tanpa kita lihat bagaimana realita dari teori itu, tapi apakah Big Bang itu bisa dibenarkan? Bisa-bisa aja. Allah membentangkan semuanya ya dengan caranya Dia. Lalu ada orang yang beranggapan dengan itu dari ledakan yang super besar maka terjadi alam semesta ini. Kalau dicocok logikan mah bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kita tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena itu masih teori. Hawking aja itu merevisi teorinya sendiri. Ya. Teori Darwin misalnya, ketika dikatakan bahwa semakin lama evolusi itu merujuk kepada hal yang lebih baik, itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat hukum di termodinamika, mengatakan semakin lama sesuatu itu semakin buruk. Darwin mengatakan semakin lama evolusi itu semakin baik. Semakin sempurna kata ya. Semakin sempurna. Nah, kalau memang kita dari monyet, kenapa nggak ada orang monyet sampai sekarang jadi manusia? Ya, jadi saya nggak percaya dengan teori evolusi itu. Dan memang bukti yang mendukung evolusi itu belum banyak yang bisa membuktikan itu. Tapi gimana dengan dinosaurus misalnya? Ya, ada penemuan rangka-rangka dan lain sebagainya. Apakah dinosaurus itu ada? Ada. Dalam Alkitab pun kalau kita lihat meskipun beraneka ragam penafsiran ya, di Ayub yang mengatakan yang punggungnya besar apa hewan-hewan itu mungkin berbicara tentang hewan-hewan itu. Karena kalau kita lihat tentang penciptaan, 1 hari pertama, 2, ketiga, 4, 5, 6, itu studi kata yom itu merujuk kepada periode yang begitu panjang. 1, 2 hari pertama, hari kedua itu bukan dalam makna 24 jam. Kalau manusia kan 24 jam pikirannya kan. Bukan. Satu harinya yang dijelaskan itu mungkin kita nggak tahu itu sampai kita berapa. Tahu. Mungkin ratusan tahun, miliaran kita nggak tahu. Gitu ya. Iya, tapi itu dipersingkat oleh Musa dengan mengatakan inilah hari pertama, inilah hari kedua. Jadi semuanya diciptakan by proses oleh Allah. Gitu. Itu pandangan pada umumnya ya. Nanti Anda bisa baca bukunya Yuval Noah Harari, judulnya The Sapiens. Dia seorang Yahudi yang mencocokkan seluruh perjanjian lama dengan fakta sains yang ada mengenai penciptaan secara khusus. Ya, mengenai hal itu. Dan itu menurut saya bagus untuk dibaca. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa menjadikan sains ini untuk sebagai sesuatu hal yang pakem tentang kebenaran kitab suci. Misalnya, dulu orang pandangannya apa? Geosentris kan, bumi itu datar. Karena mereka belum punya alat lihat bumi ini bulat. Tapi bahkan Tuhan udah berfirman kepada Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 22. Bumi itu bulat. Dan sekarang dibuktikan bahwa bumi itu bulat. Maka berbahagia gak Yesaya? Itulah iman itu. Bukti dari apa yang gak kamu lihat. Yesaya belum melihat bumi itu bulat. Tapi dia tetap percaya bumi itu bulat. Dan meskipun belum dapat dibuktikan waktu itu, dia tetap percaya. Dan hari ini telah dibuktikan maka dia percaya. Maka apa yang dalam Alkitab hari ini bukan tidak bisa dibuktikan, tapi belum bisa dibuktikan karena pengetahuan akan bertambah seperti kata Tuhan kepada Nabi Daniel. Jadi tetaplah beriman sampai kamu berbahagia, meskipun sampai kamu mati belum memperoleh bukti itu. Tapi sebagaimana Yesaya sampai mati belum menemukan teleskop atau apa segala macam, dia tetap beriman dan dia berusaha dan berbahagia. Pilihannya pada hal itu. Itulah iman itu. Gitu.
Tadi apa nama bukunya tadi? The Sapiens by? Sapiens by Yuval Noah Harari. Nah ini nih bro ya, ini anak-anak youth perlu baca. Ya. Karena anak-anak youth yang saya pimpin ya khususnya ya, itu waduh percaya banget sama, dia anggap kita tuh kedongeng gitu loh soalnya. Anak zaman sekarang. Nah seperti yang tadi bro bilang, karena ketidaktahuannya dan karena kesombongannya, dijelaskan tadi ya. Mungkin terakhir bro, sebelum kita mengakhiri podcast kita, satu closing statement untuk setiap yang menyaksikan dan jemaat NDC juga, karena jemaat kita itu 70% dari jemaat kita itu umurnya di bawah 30 tahun. Ada nggak pesan dari hatinya Bro Elia untuk yang menyaksikan mungkin? Ya, pencarian manusia akan Allah itu hanya akan mengakibatkan kebinasaan pada manusia itu sendiri, karena Allah itu tidak dapat mempertemukan dirinya dengan orang berdosa seperti kita. Oleh karena itu, kalau kamu ingin berusaha mencari Allah, kamu tidak akan pernah menemukannya. Tapi kalau Allah yang mencari kamu dan Ia telah menyatakan pencarian itu, maka kepada itulah seharusnya kita pergi dan berkenan. Dan satu-satunya Allah yang telah mencari manusia di dalam sejarah dunia ini hanyalah pribadi yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret itu. Ia telah mencari manusia, bukan hanya asumsinya yang mengatakan aku datang mencari kamu, tapi memang kalau kita renungkan, Ia mencari kita padahal apa kita telah terhilang. Kita telah terhilang dari hidup dan Dia telah mengalahkan kematian kita dengan hidupnya kembali melalui kebangkitannya. Artinya ketika kita terhilang dalam kematian dan kita telah terhilang dari hidup yang adalah Allah itu, maka ketika Dia datang ke dunia mencari kita, Ia menyatakan hidup itu melalui kebangkitannya dari kematian. Ia sedang membuktikan bahwa kamu yang telah terhilang daripada Allah sang hidup itu hanya bisa bersatu di dalam aku yang telah hidup kembali ini. Jadi di luar daripada Dia, seperti sabdanya Dia, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Ilmu pengetahuan, kamu sekolah dimanapun di luar negeri, sepintar apapun kamu, satu hal yang pasti dalam hidupmu, kamu pasti mati. Kalau kamu tahu kamu akan mati, apakah pengetahuan dan uang yang kamu dapatkan itu dapat menolong jiwamu? Itu tidak akan pernah. Sekaya apapun orang yang pernah kamu temui, mereka tidak pernah luput dari masalah. Dan satu hal yang pasti bagi mereka adalah kematian. Jadi kalau kamu mengandalkan pengetahuanmu, kamu pintar, kamu sekolah di tempat bagus, orang tuamu kaya, kamu punya banyak uang, lalu dengan demikian kamu menghina-hina Yesus, lalu tidak mau percaya kepada Dia, apakah makna sabda kitab suci, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah dan hikmat Allah adalah kebodohan bagi dunia? Bagi orang-orang yang berhikmat secara dunia, Yesus Kristus itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang mau binasa, Yesus Kristus adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang mau diselamatkan, Injil itu adalah kekuatan mereka. Jadi kalaupun kamu sering datang ke gereja, tapi kamu berpikir bahwa Yesus Kristus tidak sempurna, lalu kamu merasa apa yang Dia lakukan itu seperti dongeng, hati-hati, mungkin kamu adalah orang yang di tepi jurang yang mau dibinasakan oleh iblis. Karena cara iblis membawa kamu adalah menawarkan kamu apa yang masuk dalam logikamu yang sudah rusak karena dosa itu. Jangan tuhankan pengetahuanmu, karena pengetahuanmu sudah tidak murni karena kamu sudah berdosa. Tapi kalau kamu ingin murni, bagaimana pengetahuanmu yang murni sebagaimana kamu tidak berdosa? Lihatlah kepada apa yang diajarkan Kristus sebagai pribadi yang tidak berdosa itu. Jadi di luar daripada Dia, memang benar kamu tak dapat mencapai apapun. Tetapi di dalam Dia, di dalam anugerahnya yang telah merentangkan tangannya di atas kayu salib yang menganugerahkan belas kasihan yang besar kepada dunia, kamu bisa bertemu dengan Allah. Jadi di dalam Yesuslah hidupmu itu berguna dan berarti. Di luar Dia, kematian menanti kamu. Puji Tuhan brother. Thank you so much loh udah datang ke sini. Saya sampai speechless sama jawabannya. Kamu luar biasa. Kita berdoa supaya Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Umurnya masih muda, apologet muda yang luar biasa. Ya, saya tahu dia pasti dapat banyak ancaman, tapi biar tetap dilindungi sama Tuhan. Dan biar hidupmu dipakai lebih luar biasa lagi. Sekali lagi thank you brother atas kehadiran di NDC Podcast. Dan bagi saudara semua jangan lupa untuk subscribe NDC Ministry YouTube channelnya. Dan sampai berjumpa di dalam podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.